Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka mendalam tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Artis yang kini fokus menjadi seorang pengusaha wedding organizer, Rina Gunawan, meninggal dunia pada Selasa 2 Maret 2021 kemarin setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Seperti apa duka yang dirasakan keluarga? Benarkah kondisi Rina Gunawan sempat membaik sebelum akhirnya berpulang untuk selamanya? Seperti apa pesan terakhir Rina Gunawan untuk sang sahabat? Kehilangan sahabat tercinta tentu menjadi duka yang cukup mendalam. 2 kali mempercayakan urusan pernikahannya pada Rina Gunawan hingga akhirnya menjadi teman curhat paling dipercaya. Seperti apa duka Edis Adelia yang tidak menyangka akan ditinggalkan sahabatnya itu begitu cepat. Dan seperti apa pula ucapan duka yang mengalir dari para selebriti. Lika-liku meniti karir di dunia hiburan telah mengantarkan sosok Rina Gunawan menjadi salah satu selebriti yang sukses menjadi seorang pengusaha. Seperti apa perjalanan Rina Gunawan di dunia hiburan sebagai artis serba bisa hingga akhirnya memutuskan beralih profesi sebagai pengusaha wedding organizer yang dipercaya menangani banyak artis ternama. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia hiburan tanah air kini tengah berduka. Istri aktor Teddy Syah yang juga seorang artis sekaligus pengusaha wedding organizer ternama, Rina Gunawan, pergi untuk selamanya. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh keluarga bahwa Rina Gunawan meninggal dunia pada Selasa 2 Maret 2021. Rina Gunawan sendiri memang dirawat di rumah sakit sejak tanggal 26 Februari 2021. Lantas, benarkah sebelum meninggal dunia, kondisi Rina Gunawan sempat membaik? Mohon maaf, konsepnya salah. Pokoknya Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang. Rina Mustikana binti Gunawan, binti Hibur Gunawan, tadi jam 19.04. Tadi saya dapat kabar dari Mas Teddy. Dirawatnya mungkin dari tanggal berapa sih? Jumat kemarin. Jumat 26 Februari. Aku belum tahu detailnya, soalnya dokter yang komunikasi langsung sama Mas Teddy. Sempat membaik di hari Minggu, aku terakhir komunikasi, setiap hari komunikasi sama Teteh, sih membaik. Rina itu masuk ke RSPP Modular Simpruk itu tanggal 26 Februari, Mbak. Sekitar jam 10 malam. Dia masuk ke RSPP Modular Simpruk itu langsung ke ruang perawatan khusus ke ICU, Mbak. Itu dirawat sekitar 5 hari. Waktu masuk, informasi mungkin teman-teman media juga bisa lihat itu dari pihak keluarga menyampaikan memang sempat terkonfirmasi positif COVID. Sampai sejauh ini sih kami belum bisa mengasih informasi yang valid. Namun setahu kami Mbak Rina itu normal. Dietnya juga sukses, terus udah gitu seling jalan pagi apa segala macam gitu. Ya kayaknya normal-normal aja. Kami juga agak kaget kalau masalah sakitnya itu udah berapa hari atau gimana. Kita belum jelas tuh.
gitu, belum jelas, dan di rumah sakit manapun kita belum bisa ngasih keterangan apapun gitu. Jadi kalau berita-berita yang beredar ini masalah COVID atau apa kita belum tahu. Tahu juga dari berita dia langsung pergi katanya gitu, menemui istrinya ke rumah sakit gitu. Dia orangnya emang ramah gitu kan, ya, suka nyapa gitu, sapa gitu, dia kan orangnya punya ramah aja gitu orangnya. Tak hanya keluarga, duka mendalam pun dirasakan oleh para selebriti yang menyayangi Rina Gunawan. Sedih bercampur tak menyangka bahwa sosok Rina Gunawan yang dikenal baik dan dekat dengan banyak orang harus pergi untuk selama-lamanya. Rasa duka itu pun turut dirasakan oleh Ashanty yang kini tengah menjalani isolasi mandiri karena berjuang untuk kesembuhan melawan COVID-19. Dalam postingannya di sosial medianya, Ashanty mencurahkan rasa kehilangan atas sosok Rina Gunawan. Ashanty pun mengunggah percakapan terakhir dengan Rina Gunawan. Lantas, benarkah Rina pun memberikan pesan terakhir pada Ashanty agar fokus dan terus berjuang segera sembuh dari sakitnya? Seseorang memang merupakan rahasia dari Sang Ilahi. Tak seorang pun tahu berapa panjang usia yang dijatakan untuknya. Lantas seperti apa rasa duka yang menyelimuti para selebriti atas meninggalnya Rina Gunawan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kabar meninggalnya Rina Gunawan memang bak petir di siang bolong. Duka mendalam pun menghampiri keluarga hingga rekan-rekan seprofesi di dunia hiburan. Edis Adelia sebagai salah satu teman paling dekat dengan Rina Gunawan tak bisa menutupi kesedihannya ketika ditinggal oleh sosok yang dianggap sebagai kakaknya sendiri. 2 kali gelaran pernikahan Edis Adelia diurusi oleh Rina Gunawan. Lantas seperti apa duka hingga kenangan Edis terhadap almarhumah yang dikenal sebagai sosok yang ceria itu? Saya nggak percaya gitu. Terus saya ada telepon yang udah kayak bundanya kita semua, bundanya Rina, bunda saya namanya Bunda Lia. Terus telepon kita berdua tangis-tangisan, iya Edis bener, Rina meninggal katanya gitu. Terus ya kita cross check teman-teman lagi, terus kita saling ini sampai sekarang di grup aja kita masih saling kirim chat, kita masih sedih banget, kita kayak nggak nyangka gitu karena Rina kan selama ini sehat ya, dan aku tadi telepon Mbak Evi, asistennya kan, Mbak Evi kenapa nggak cerita sih kalau Rina sakit gitu. Terus kata Evi soalnya Rina bilang nggak boleh cerita Edis katanya gitu. Aku 2 kali pernikahan Rina yang urusin. Kita umroh sama-sama Januari tahun 2020. Kita sangat deket banget dan tanggal 16 Februari aku masih chat Rina karena aku nanya souvenir. Pak, karena aku kan tanggal 26 Februari kemarin aku nikah, aku ulang tahun. Terus aku nanya dong souvenir gitu, Rina apa kabar? Baik, kata Teh gitu. Teh nggak cerita apapun, kalau sakit nggak cerita gitu. Dan itu komunikasi terakhir aku sama Teh. Kita di grup tuh ada Teh Dewi Gita, ada Marini Jumanis, ada Yati Octavia, kemudian ada Silvana Herman, kemudian ada Tante Camelia Malik, kemudian ada Evita ada Ita Purnamasari. Kita semua lagi shock. Aku juga baru tahu tadi ternyata Rina itu ada asma. Aku curhatnya sama Rina gitu loh. Rina tuh buat aku deket banget ya, bener-bener lebih dari aku bisa curhat ke Rina tapi ke orang lain enggak gitu loh. Kita deket banget gitu, dan ya itulah aku sedih kok Rina nggak cerita. Beliau tuh orang baik, Mbak. Orang baik, orang yang sabar banget, orang nggak punya dendam, orang yang selalu care sama orang yang selalu ceria gitu loh. Dan waktu kita umroh sama-sama tuh kita berdoa bareng di depan Masjidil Haram, kita sama-sama terus selama 9 hari gitu, dan banyak cerita. Pokoknya kayak ngimpi aja gitu dengar Rina nggak ada.
hanya Edis, para publik figur tanah air pun membanjiri media sosial dengan ucapan duka untuk kepergian Rina Gunawan. Lantas, seperti apa ucapan duka dari Ustadz Yusuf Mansur serta Rizky Ridho 2R yang turut kehilangan? Saya berserta keluarga mengucapkan bela sungkawa kepada Mbak Rina Gunawan. Saya hanya bisa mendoakan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan juga dosa-dosanya semua dihapuskan. Dan buat keluarganya Mas Teddy, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Teman dekat saya, alhamdulillah saya bersahabat dengan beliau, Mbak Rina Gunawan. Beliau orang baik yang berdedikasi untuk kemudian juga Islam dan usaha ekonomi Indonesia. Kita doain mudah-mudahan Mbak Rina Gunawan husnul khatimah insyaallah. Kita kehilangan sosok kakak yang sudah kita anggap kakak sendiri, Teh Rina Gunawan, yang selama ini mungkin yang kita kenal dia sangat baik sama kita dan gak ada buruknya sama kita, apalagi kita pernah bareng, selalu bareng sama beliau, udah kayak anggap kakak sendiri. Apapun keluhan kita apapun permasalahan kita selalu kita sharing sama beliau, dan beliau selalu ngasih masukan yang sangat baik. Dan kita juga bergabung dalam grup silaturahmi karena waktu itu pernah umroh bareng. Semua merasa kehilangan sosok Teh Rina. Begitu cepat Allah mengambil nyawa seseorang itu tanpa melihat umur. Kepergian Rina Gunawan untuk selama-lamanya menyisakan kesedihan bagi para sahabat. Kerinduan tentunya hanya bisa dipendam dalam hati hingga doa pun yang selalu dipanjatkan. Menjadi artis serba bisa, seperti apa perjalanan karir Rina Gunawan sebagai aktris dan pengusaha acara pernikahan selebriti ternama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Setiap orang tentunya mempunyai jalannya tersendiri dalam perjuangannya menuju kesuksesan. Begitu pula dengan almarhumah Rina Gunawan. Sebelum terkenal sebagai pengusaha di bidang wedding organizer, pada awal karirnya ia dikenal sebagai seorang penyanyi di era tahun 90-an. Rina pun sempat mengeluarkan album bertajuk Yudi, di mana dirilis pada tahun 1995 silam. Namanya pun semakin terkenal usai merilis single yang berjudul Simponi. Tak hanya penyanyi, sepanjang karirnya ia juga dikenal sebagai presenter acara talk show hingga akhirnya wajahnya pun sering menghiasi beberapa sinetron seperti tampil dalam serial Sidul Anak Sekolahan. Rejeki memang tak kemana. Meski perjalanan karir begitu terjal, namun ujung dari perjuangan di dunia hiburan mengantarkan Rina Gunawan sukses di bidang lainnya. Ya, setelah menikah dengan aktor Teddy Syah pada tahun 1999 lalu hingga dikaruniai 2 buah hati, Rina Gunawan pun mulai beralih profesi di bidang wedding organizer. Bahkan tak main-main, sukses menekuni bisnisnya itu, Rina Gunawan pun disebut-sebut sebagai pengusaha tersukses di bidang wedding organizer karena menangani pernikahan banyak selebriti ternama tanah air, pejabat, hingga pengusaha. Khususnya untuk artis-artis, mereka punya impian sendiri gitu ya. Kalau misalnya mereka menikah tuh pengen seperti apa, terus impian warnanya, bajunya, dan lain sebagainya. Nah, kita korek istilahnya, terus kita tanya dan kita harus mengikuti kemauan dan keinginan dari teman-teman itu sendiri pada saat mereka menikah. Dan indah sekali pada saat keinginan tersebut terwujud gitu ya, untuk sampai akhirnya ke jenjang pernikahan. Pada saat saya ketemu atau Teteh ketemu dengan mereka semua,
Teteh itu tidak masuk menjadi seorang WO lagi gitu ya, karena pada saat ketemu terus mereka menunjuk wedding organizer kami untuk mengurus acaranya, Teteh udah jadi bagian dari keluarga. Itu Teteh selalu terapkan. Jadi saya jadi bagian keluarga dan menjembatani di antara kedua belah pihak keluarga besar. Biasanya sih Teteh ngobrol sih ya, karena sekarang kan komunikasi begitu gampang ya gitu ya. Jadi Teteh memang pada saat teman-teman untuk menunjuk Teteh itu Teteh udah menjadi bagian keluarga dari mereka. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.